Halo Church, selamat hari Minggu. Welcome back to FJF Atlanta Online Super Science Service. Senang sekali bisa bertemu Anda pada minggu hari ini di Kebaktian Online. Untuk minggu ini ada 5 pengumuman yang akan saya sampaikan. Pengumuman yang pertama adalah pada tanggal Juni 21, 2020, kita akan datang lagi kembali berkumpul gereja pada jam 11 siang. Dan pada hari yang bersamaan kita juga akan merayakan Father's Day, yang dimana acaranya akan diselenggarakan setelah kebaktian di lapangan parkir. Untuk pengumuman yang kedua, kita ada video dari World Harvest mengenai keadaan pandemik ini. Silakan lihat videonya. Last week, I posted a blurred video that shocked some of you. Indeed, it was offensive. But compared to the real situation, it does not begin to compare. The real situation is much worse. It is much more offensive. Unfortunately, the real situation is so easily ignored. There is evil and it requires action. The enemy comes to steal, to kill, and to destroy. I'm here to report that many of you have done just that, doing something about it. In less than a week, more than $36,000 have come in to fight this tragedy in India. More have been pledged. We have sent money and it has been received in Mumbai. They already selected 200 critically needy families to immediately receive help, and our team has started the distribution. On our end, we have formed a team to mobilize agricultural assistance for the sack farming initiative. While we will soon end this fundraising period, our work in India has just begun. We will report to you what we do together there and how your giving dramatically saved and changed lives. And here are some of the things that we have started this week. Thank you for partnering together to make a difference in so many people's lives. God bless you, and I'll see you soon. Pengumuman yang ketiga, setiap hari Selasa, IFJF Atlanta mengadakan prayer Zoom meeting pada jam 9 malam, dan untuk linknya bisa didapatkan dari Pastor Harminto atau Yohanita. Pengumuman yang keempat, mengenai kembalinya kita berkumpul bersama dalam ibadah di gereja, ada beberapa safety recommendations yang disampaikan dari CDC. Kita akan rangkum dan kita akan bagikan kepada saudara apa saja yang harus kita waspadai. Silakan lihat videonya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Menjelang kembalinya kita beribadah bersama-sama secara komunitas di gedung gereja, saya ingin membawakan beberapa tata cara supaya kita bisa beribadah secara teratur dan menjaga kesehatan masing-masing pribadi dan keluarga. Yang pertama ialah jika Anda atau anggota keluarga Anda ada yang merasa tidak enak badan atau kurang sehat, kami sangat-sangat mengharapkan Anda untuk bisa stay di rumah dan mengikuti ibadah IFJF Atlanta melalui online, karena kami akan menyediakan live streaming untuk Super Sunday. Jika Anda dan keluarga Anda hadir dan beribadah di gedung gereja, beberapa hal yang saya mau sampaikan untuk keamanan dan kesehatan bersama. Yang pertama adalah supaya kita menjaga kontak fisik, hindari berjabat tangan. Anda bisa memakai salam namaste dengan dua telapak tangan ditempel seperti sikap berdoa. Yang kedua, untuk menutup atau mengcover mulut Anda dengan tisu jika Anda batuk atau bersin. Untuk lebih amannya, kami sangat menganjurkan untuk memakai mask atau face covering. Yang terakhir, kami menganjurkan untuk sering mencuci tangan dan memakai hand sanitizer untuk mengurangi risiko penyebaran virus. Mengenai tempat duduk, tata caranya ialah supaya setiap pribadi atau keluarga menjaga jarak sebanyak 2 bangku. Kalau Anda datang bersama keluarga, Anda bisa duduk bersama dengan keluarga Anda, tetapi dimohon untuk menjaga jarak sebanyak 2 bangku ke pribadi atau keluarga sebelah Anda.
Sekali lagi, kami akan menyediakan live streaming untuk IFJF Atlanta Super Sunday. Sebagai alternatif, Anda bisa mengikuti ibadah kami IFJF Atlanta. Sekian dan terima kasih. Pengumuman yang kelima untuk offering and tithing dapat melalui Venmo, Zelle, atau melalui cek. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, minggu demi minggu ya Tuhan, di tengah-tengah masa yang sulit ini ya Tuhan, kerusuhan, pandemi ya Tuhan, penyertaan-Mu selalu nyata dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, pada siang hari ini kami ingin memberikan persembahan kami ya Tuhan, untuk menyatakan bahwa hidup kami ada di dalam naungan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Kau pakai persembahan ini ya Tuhan untuk memperoleh kerajaan-Mu dan memberkati orang-orang seperti Engkau telah memberkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hari ini mari kita sama-sama memuji Tuhan, sebab Dia Allah yang layak ditinggikan. Dengarlah gemuruh surga bergema, memasyurkan kebesaran namanya. Lihatlah tingkap surga terbuka, semua ciptaan sujud menyembah Dia. Terpujilah namanya, penguasa semesta. Tinggikanlah namanya, Dialah yang bertata. Terpujilah namanya, memerintah selamanya. Tinggikanlah namanya, Raja segala raja. Sekali lagi kita sama-sama katakan, lihatlah tingkap surga terbuka, semua ciptaan sujud menyembah Dia. Terpujilah namanya, penguasa semesta. Tinggikanlah namanya, Dialah yang bertata. Terpujilah namanya, memerintah selamanya. Tinggikanlah namanya, Raja segala raja. Biar nama-Mu dimasyurkan Tuhan, sampai seluruh bumi ini. Ya dunia pun mendengar kemuliaan-Mu Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan atas seluruh bumi. Ya dunia pun mendengar kemuliaan-Mu Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan atas seluruh. Biar dunia pun mendengar kemuliaan-Mu Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan atas seluruh bumi. Atas seluruh bumi. Terpuji
Pagi hari ini mari saya ajak setiap kita yang di rumah, kita mau sama-sama datang untuk menyembah Tuhan. Mungkin saat ini keadaan yang terasa sulit buat setiap kita, tapi Allah yang pegang tangan kita, yang berkuasa atas hidup kita. Dengannya, dengan kuasanya kita berkata, tidak ada yang tidak mungkin. Semua terjadi karena kekuatan Tuhan. Tidak ada yang luput dari matanya. Mari datang dan menyembah Dia saat ini. Tiada yang tak mungkin bagimu, tiada yang luput dari matamu. Kau Tuhan berkuasa atas hidupku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tandingi kuasamu. Kau Tuhan berkuasa atas segalanya. Samudra pun bersorak memuji-Mu. Semua yang bernafas mengagungkan nama-Mu. Kudus, kudus Tuhan, Allah semesta, gunung tunduk menyembah-Mu. Sorakan haleluya, haleluya. Suci, suci Tuhan, Allah semesta, surga bumi meninggikan. Kau Allah yang bertahta termulia. Samudra pun bersorak memuji-Mu. Semua yang bernafas mengagungkan nama-Mu. Kudus, kudus Tuhan, Allah semesta, gunung tunduk menyembah-Mu. Sorakan haleluya, haleluya. Suci, suci Tuhan, Allah semesta, surga bumi meninggikan. Kau Allah
suci Tuhan, Allah semesta, surga bumi meninggikan. Kau Allah yang bertahta termulia. Dimanapun Anda berada, saya percaya bahwa Allah rindu untuk bersekutu dengan kita semuanya, bersama dengan keluarga Anda, bersama dengan suami, istri, anak-anak, orang tua. Dan saya yakin saat kita sehati, Allah hadir di setiap rumah Anda, in every living room. Khususnya pada hari ini kita akan ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Karya Tuhan ribuan tahun yang lalu, buat saya, buat Anda, lewat tubuhnya dan darahnya yang telah dipecah-pecahkan, lewat darahnya yang telah dicurahkan buat Anda dan saya. Saya percaya bahwa setiap doa-doa Anda, setiap pergumulan Anda, setiap apa yang menjadi tantangan dalam hidup Anda, mari kita bawa kepada Dia. Anda bisa siapkan bersama dengan keluarga Anda dimanapun Anda berada untuk roti dan anggur. Dan saya percaya bahwa saat kita ambil bagian ini, Tuhan akan memberikan pemulihan demi pemulihan di dalam hidup kita semuanya. Mari kita berdoa supaya Allah boleh menyelidiki hati kita, supaya kita boleh datang kepada Dia. Siapkan kita, apapun pergumulan Anda, apapun bahkan dosa-dosa kita pun, kita bisa bawa kepada Dia. Dia setia untuk memberikan pengampunannya buat Anda dan saya. Mari kita seluruh keluarga besar AFGF, seluruh keluarga besar tubuh Kristus dimanapun Anda berada, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, hamba berdoa untuk hari ini, untuk perjamuan kudus pada hari ini ya Bapa. Dimanapun setiap anak-anak-Mu berada, sesuai dengan janji-Mu, tubuh dan darah-Mu yang telah Kau pecah-pecahkan, curahkan ribuan tahun yang lalu hingga saat ini untuk kami boleh remember, untuk kami boleh mengingat karya-Mu yang luar biasa. Dan aku berdoa ya Tuhan, yang lemah boleh dikuatkan, yang sakit boleh mengalami kesembuhan ya Bapa. Setiap hati yang mungkin mengalami tekanan, hari ini Engkau boleh angkat ya Tuhan, Engkau memberikan kelegaan. Bahkan setiap ikatan-ikatan, every bondage, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lewat darah dan tubuh Tuhan, boleh mengalami kelepasan demi kelepasan. Mari kita angkat roti kita bersama-sama. Kita berdoa biarlah Allah boleh menyelidiki hati kita semuanya. Dan Dia boleh memberikan kemenangannya buat kita semuanya. Bapa Surgawi, terima kasih buat tubuh-Mu yang telah Kau pecah-pecahkan ya Tuhan. 2000 tahun yang lalu lebih hingga saat ini ya Tuhan. Lewat tubuh-Mu ya Tuhan, kami yang jauh boleh Kau perdekat. Kami yang runtuh, kami yang retak, kami yang hancur, Engkau boleh pulihkan kembali ya Bapa. Terima kasih untuk tubuh-Mu yang mulia, yang Kau berikan untuk kami, untuk keluarga demi keluarga. Setiap rumah tangga boleh mengalami keutuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan dengan iman kita kepada Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan ini bersama-sama. Kita berdoa biarlah lewat cawan perjanjian darah anak domba Allah, setiap ikatan-ikatan Anda boleh dilepaskan, sakit penyakit Anda. Today, hari ini saya berdoa, biarlah lewat darah anak domba Allah, kehidupan Anda dan saya boleh dilepaskan. Yang sakit, baik Anda yang terkena COVID-19, hari ini aku berdoa untuk Tuhan boleh menyembuhkan. Dimanapun Anda berada, there's a power in the blood of the Lamb. Mari kita angkat cawan ini bersama-sama. Bapa Surgawi, aku berdoa untuk darah anak domba Allah yang telah dicurahkan 2000 tahun yang lalu lebih untuk kami semuanya. Supaya kami boleh mengingat, remember, karya-Mu yang begitu luar biasa.
Tuhan, aku berdoa untuk setiap sakit penyakit disembuhkan. Bahkan mereka yang mengalami COVID-19 boleh mengalami kelepasan, kelegaan, kesembuhan daripada Engkau ya Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap rumah tangga boleh mengalami waktu kelegaan bersama dengan Engkau. Today, hari ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum cawan ini dengan iman kita kepada Yesus Kristus. Sembah Dia dimanapun Anda berada. Let's worship Him. Terima kasih ya Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, Allah semesta, gunung tunduk menyembah-Mu, sorakan haleluya, haleluya, suci, suci Tuhan, Allah semesta, surga bumi meninggikan, Kau Allah yang bertata, termulia, kudus, kudus Tuhan, Allah semesta, gunung tunduk menyembah-Mu, sorakan haleluya, haleluya, suci, suci Tuhan, Allah semesta, surga bumi meninggikan, Kau Allah yang bertata, termulia. Wow, saya berdoa biarlah perjamuan kudus hari ini boleh menjadikan berkat dalam kehidupan Anda semuanya. Dalam masa-masa pandemi ini, walaupun kita ibadah di rumah, saya mendengar begitu banyak kesaksian demi kesaksian. Ada orang yang mengalami baptisan Roh Kudus lewat Zoom online. You know, God is Spirit. Dimanapun Anda berada, Anda belajar firman Tuhan, tiba-tiba Roh Kudus menjamah dia. Ada yang mengalami kelepasan. So guys, jangan rebahan. Get up. Let's build our spiritual muscle dalam masa-masa ini. Dan saya percaya bahwa bulan-bulan ini Allah berbicara kepada kita semuanya. God faith, miliki iman. Karena iman harus kita ucapkan. Hari ini saya percaya bahwa Anda akan diberkati lewat firman Tuhan. Yuk mari kita bawa Alkitab kita, let's declare it. Apapun yang kita ucapkan by faith is all about good news. Tuhan akan melakukan dalam hidup Anda dan kita semuanya. Are you ready church? Yuk bersama-sama. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Bukan oleh perbuatan saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God. Make disciple. Woo. Bring your Bible, get your Bible ready. Hari ini kita akan dilayani oleh sahabat saya, Pastor Daniel Rontowene, seorang faculty daripada HITS dan juga parenting pastor di IFGF Jakarta. Saya percaya Anda akan diberkati. Let's give a big applause to the best and the most handsome pastors, Daniel Rontowene. There you go. Senang sekali hari ini saya dapat menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua dalam IFGF Church Online. Dan kami bersyukur pada saat ini nggak hanya di kota Jakarta yang bisa berkumpul bersama-sama. Bahkan seluruh kota-kota di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Dan di dalam rumah Anda masing-masing, kita bisa bersekutu bersama, kita bisa dikuatkan oleh firman Tuhan. Yang dibawakan oleh Pastor Jimmy dan tim pastoral juga. Bagaimana kita melihat kehidupan yang memiliki iman di tengah tantangan demi tantangan. Have you got faith? Punya nggak saudara iman yang akan menguatkan kehidupan saudara? Pengajaran yang luar biasa, kalau Anda belum sempat menyaksikannya, Anda bisa lihat lagi di YouTube channel dari IFGF Jakarta dan melihat bagaimana iman
dan juga perbuatan itu bekerja bersama-sama untuk menyaksikan akan kebaikan Tuhan. Bagaimana iman juga membawa kita ke dalam kehidupan yang berkemenangan. Dan hari ini saya mau mengajak kita bersama-sama melihat apa yang Yakobus katakan di dalam Yakobus pasal yang ketiga yang berhubungan dengan perkataan kita. Faith speaks. Iman itu berkata-kata. Saya ajak kita membuka Alkitab atau Anda bisa menyaksikan di layar TV atau komputer Anda. Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Lihat betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ya, lidah pun adalah api, ia merupakan dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tapi tidak seorang pun berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah suatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Berbicara mengenai lidah sangat menarik. Karena lidah dikatakan tadi anggota tubuh yang kecil tapi pengaruhnya sangat besar. Lidah ini sebenarnya juga bisa menggambarkan bagaimana keadaan kesehatan seseorang. Coba bayangkan Bapak Ibu, seringkali kalau kita sakit, kita ke dokter, lalu dokter biasanya menanyakan ya sakitnya apa, dan kemudian pada waktu dia memeriksa, seringkali dokter akan meminta kita untuk menjulurkan lidah kita. Dan pada waktu kita menjulurkan lidah kita, dokter itu melihat, oh oke, kalau lidahnya banyak putihnya, dia mengatakan wah ini memang ada sakitnya. Tapi kalau lidahnya merah, mungkin keadaannya baik-baik saja. Secara fisik, secara jasmani, lidah bisa menggambarkan kesehatan fisik seseorang. Oleh sebab itu Yakobus mengingatkan sekali lagi bagaimana kita harus memperhatikan bagaimana ya kita memakai lidah kita, bagaimana kita berkata-kata. Tadi Yakobus mengawali supaya jangan seorang pun mau jadi guru. Sebenarnya memang berat juga ya tugas guru, pastor, karena mereka banyak berkata-kata, dan kalau banyak berkata-kata ya jelas ada kemungkinan salah yang jauh lebih besar. Tapi Yakobus juga mengatakan, dia kasih disclaimer lah ya, kalau ada yang tidak bersalah, dia itu sempurna. Dan sudah pasti kita semua mempunyai kelemahan, kita semua juga tidak sempurna. Pendeta-pendeta juga tidak sempurna. Setiap dari kita akan menghadapi tantangan bagaimana kita berkata-kata. Dan sangat penting untuk setiap kita memperhatikan perkataan kita. Karena saya mau bagikan yang pertama, ada kuasa di dalam perkataan. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi ini, Dia berfirman, Allah berfirman, maka jadilah terang. Ketika kita melihat apa yang semua yang terjadi, di dalam Ibrani 11 ayat 3 dikatakan, karena iman kita juga mengerti bahwa alam semesta ini dijadikan oleh firman Allah. Artinya kata-kata itu adalah berkuasa. Words also spirit. Kata-kata itu juga ada rohnya, ada kekuatannya. Bagaimana Tuhan menciptakan dengan kata-kata. Dia menciptakan dunia dan alam semesta ini dengan firman-Nya, dengan kata-katanya.
Dan setiap dari kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Yang percaya sama-sama di rumah katakan amin. Kedengaran suaranya balik amin keras luar biasa. Jadi saya percaya bahwa kata-kata kita pun bisa mempunyai kekuatan atau kuasa menciptakan. Saat-saat ini kita berada di rumah kita masing-masing. Ya semoga segera berlalu PSBB ini. Tapi ada beberapa yang orang juga, aduh pastor kayaknya di rumah juga enak lah. Biarlah kemesraan ini jangan cepat berlalu. Tapi poinnya bagaimana keadaan kita di rumah. Apakah dengan kata-kata kita menciptakan suasana yang enak, suasana yang manis, suasana yang nyaman. Atau malah di rumah kita masing-masing kata-kata kita menciptakan suasana yang keruh, menciptakan malah amarah, percekcokan dan sebagainya. Saya berdoa setiap dari kita pada masa-masa seperti ini, ketika kita banyak berkumpul di rumah kita, ketika kita mungkin banyak melakukan pertemuan meeting secara online, biarlah setiap perkataan kita masih merupakan perkataan-perkataan yang menguatkan, perkataan yang menciptakan satu atmosfer, baik itu rohani maupun emosi yang baik. Tahukah saudara, kalau satu hari kata-kata kita itu semua ditulis, itu kira-kira bisa menuliskan 50 halaman buku. Jadi dalam 4 hari kira-kira ya bisa jadilah satu buku yang 200 halaman. Dalam 1 tahun bayangkan kira-kira ada 130 buku yang bisa saudara tuliskan lewat perkataan saudara saja. Dan masing-masing buku 200 halaman. Can you imagine? Bisa gak saudara bayangkan bahwa kata-kata itu tertulis, terekam, mungkin gak dijadikan buku. Tapi itu bisa tertulis, terekam di hati orang-orang yang saudara temui. Atau di hati, pikiran, perasaan orang-orang yang saudara temui. Jadi saya berdoa, setiap perkataan kita, gak hanya ada kuasa yang menciptakan. Tapi di dalamnya juga bisa menentukan apakah itu akan menjadi kehidupan atau kematian. Amsal 18 ayat 21 katakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saya nggak tahu gimana saudara ya, tapi saya sukanya kalau buahnya itu yang manis, buahnya itu yang enak, buahnya itu yang fresh. Tapi kalau perkataan-perkataan kita, perkataan yang buruk, yang pahit, kita juga nanti akan memakan buah yang seperti itu. Ada satu penelitian yang dilakukan para peneliti di bidang ekologi ya, menemukan bagaimana sebenarnya nggak hanya polusi udara yang mempengaruhi kehidupan ini khususnya hewan ya dan tanaman, tapi ada polusi yang namanya polusi suara. Di satu tempat di New Mexico, di dekat sebuah tambang, ya itu kotanya namanya Rattlesnake Canyon, New Mexico. Diadakan satu penelitian. Dan di situ ada generator yang suaranya sangat keras, sangat ribut. Dan ditemukan setelah beberapa waktu diselidiki, ternyata itu mempengaruhi akan kesuburan dan kesehatan dari hewan-hewan dan tanaman yang ada di sekitar situ. Walaupun jenisnya sama, hewannya sama, ada di tempat lain yang lebih tenang, tidak terlalu ribut. Organ reproduksinya, kesempatan untuk dia bisa subur dan berhasil, itu berbeda. Oleh sebab itu, saya juga percaya bahwa hari ini kalau kita dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, kembali kita diingatkan suara, kata-kata apa sebenarnya yang kita gemakan. What kind of voices, what kind of words, kata-kata dan suara seperti apa yang kita keluarkan dari perbendaharaan kata-kata kita. Saya senang Amsal 10 ayat 11 mengatakan, mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Saya mau saudara juga pegang mulut saudara. Lalu katakan, oh Tuhan aku berdoa, ini mulut orang benar Tuhan. Yang akan keluar adalah kehidupan demi kehidupan. Efesus 4 ayat 29 saya akan bacakan satu terjemahan ini. Saya suka sekali dari Good News Translation. Dikatakan demikian. Do not use harmful words, but only helpful words.
Jangan pakai kata-kata yang kasar, kata-kata yang melukai. Tapi pakailah kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang menolong. The kind that build up and provide what is needed. Kata-kata yang memang saat-saat seperti ini, saat-saat seperti kita ini memang harus dikarantina, harus stay home, saat-saat di mana orang mungkin punya banyak kesulitan, baik itu finansial, baik itu mental, baik itu spiritual. Kata-kata seperti ini sebenarnya diperlukan untuk build up and provide what is needed. Apa yang diperlukan dari suami Anda, dari istri Anda. Jangan cuma sekedar berkata, aduh gimana kamu cari kerjaan dong dan sebagainya. Mungkin suamimu sedang terkena PHK. Jangan cuma dimarahin tapi didoakan bersama-sama satu keluarga. Mungkin toko gak bisa buka, ada hal-hal tantangan demi tantangan. Tapi biarlah perkataan kita, pasangan demi pasangan, orang tua, anak, satu keluarga, berdoa bersama-sama ada kata-kata yang tidak harmful, tidak berbahaya, tapi helpful. So that what you say will do good to those who hear you. Sehingga apa yang kau katakan akan menjadi satu hal yang baik bagi mereka yang mendengarkan. Ayo, dalam era-era COVID-19 ini, bagaimana perkataan kita? Coba kalau Anda catat atau rekam lah ya sekali-sekali. Apakah lebih banyak mengeluhnya daripada bersyukurnya? Apa lebih banyak marahnya daripada ramahnya? Apakah kata-kata saudara lebih banyak putus asanya dibandingkan dengan kata-kata yang penuh pengharapan? Saya berdoa setiap dari kita setelah mendengarkan firman Tuhan ini, Roh Kudus juga bisa bicara dan menguatkan setiap kita untuk memilih kata-kata yang menguatkan. Kata-kata yang akan membangun kehidupan kita. Saya punya masalah saudara, pernah punya masalah. Sekarang pun tadi Yakobus sudah bilang ya, disclaimer, tidak sempurna. Tetapi saya punya pengalaman bagaimana berusaha menjinakkan apa yang namanya lidah ini. Bagian kedua dari firman Tuhan hari ini, saya mau berbicara mengenai taming the tongue, menjinakkan lidah. Ayat 3 dari Yakobus pasal yang ketiga ini, sampai dengan ayat yang ke-6, berbicara mengenai lidah yang diumpamakan pertama seperti kekang pada mulut kuda. Kecil saudara, tapi berapa dari saudara pernah naik kuda? Ya kita pegang kendalinya, mau belok kita tinggal tarik ya, kiri kanan dan sebagainya. Mau berhenti tarik ya, mau jalan lepaskan. Dengan hanya kekang pada mulut kuda yang kecil. Kuda yang besar itu bisa diarahkan ke kiri, ke kanan, berhenti, berjalan. Kapal yang besar itu diatur hanya dengan kemudi, ruddernya. Yang kecil tapi bisa menggerakkan kapal yang besar sekali dengan kemudi yang kecil. Lalu lidah itu juga diumpamakan seperti api. Api ya kalau kecil, saya jadi belakangan ini mau gak mau sering main api juga di dapur. Karena bantu istri masak. Ya ada hobi baru. Tapi kalau api itu tiba-tiba besar, tidak terkendali, apa yang akan terjadi? Terjadi kebakaran, terjadi musibah. Kebakaran-kebakaran besar di hutan-hutan di Indonesia, di Australia, di Amerika. Awalnya hanya dari api yang kecil. Oleh sebab itu Yakobus ketika menuliskan, ayo gak seorang pun bisa memang. Di ayat yang ke-6 tadi ya, lidah seperti api ya. Seperti dunia, merupakan dunia kejahatan. Oleh sebab itu dikatakan di ayat yang ke-8, tidak seorang pun berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah suatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Ya bayangkan ya saudara ya, lidah ini cuma 70 gram. Ya, tadi panjangnya 7 cm. Tapi bisa menggerakkan orang, ya mungkinlah saya katakan 70 kilogram ya. 70 kilogram itu berarti lidah itu hanya 1/1000, 0,1%. Tapi bisa ngatur seluruh kehidupan kita lewat lidah itu. Berarti sangat-sangat berkuasa. Ada satu researcher ya, John and Julie Gottman,
Ini dia meresearch untuk keluarga pasangan suami istri. Dan risetnya udah 30 tahun lebih. Lalu dia bisa memprediksi tentang kelanggengan usia rumah tangga dari pasangan suami istri setelah mendengarkan itu perkataan mereka ya selama 3 jam. Jadi 3 jam diperhatikan suami istri ini ngomong. Setelah itu dia bisa prediksi. Ini akan langgeng, yang ini akan ribut. Akurasinya 91%. Artinya apa saudara? Perkataan-perkataan kita itu memang ada efeknya. Perkataan itu timbul soalnya dari dalam hati. Ya akan muncul. Ya, apa yang saudara percayai tentang rumah tangga saudara. Apa yang saudara percayai tentang pekerjaan. Jadi dari riset itu juga dikatakan paling tidak diperlukan 5 perkataan-perkataan yang baik untuk menetralkan 1 perkataan yang negatif. Jadi kalau negatifnya lebih banyak ya dibanding yang positif atau mungkin berbanding yang sama, maka tidak akan baik. Ya, dia meriset dengan ini luar biasa, nanti Anda bisa search sendiri. 5:1. Jadi untuk kalau sampai suami mengatakan yang buruk kepada istri, satu hal, ya misalnya ngomong gitu ya, aduh gimana sih makanannya gak enak gitu ya. Make sure Anda katakan 5 kali yang enak. Ya walaupun aduh pastor gak gitu enak, ya masukinlah, di curve dikit lah supaya masuk yang enak. Atau gak cuma masakannya, Anda puji hal yang lain. Terima kasih ya sudah mau masakin. Terima kasih ya sudah berusaha. Ya terima kasih ya kamu sudah tetap setia menemani saya. Ada begitu banyak hal yang bisa kita puji dari pasangan kita. Jadi ingat perbandingan 1:5. Oleh sebab itu saya mau kasih tips bagaimana kita bisa menjinakkan lidah kita. How can we tame our tongues? Saya mau mulai dengan kesaksian pribadi saya. Pada waktu saya SMA, kuliah khususnya, perkataan saya itu sangat tajam dan sering melukai. Perkataan saya bukan yang teriak-teriak, perkataannya biasa saja. Tapi tanpa saya sadari, atau kadang-kadang saya sadari juga, itu bisa melukai. Bahkan orang-orang yang saya cintai atau saya kasihi. Pernah suatu waktu, saya bicara sama satu cewek ini, saya bilang sama dia, kamu cantik sih, tapi kacamatamu itu seperti pantat botol, maaf ya. Saya mengatakan itu santai aja. Lalu saya juga biasa aja, saya pikir gak ada masalah. Tapi kemudian ada seorang saudara yang menegur saya, kamu gak boleh berkata begitu. Cukuplah bilang cantik aja, gak usah ditambah-tambahin. Lalu saya bilang tapi itu kenyataan. That's the truth, saya masih mau membela diri. Tapi singkat cerita saya bertobat, saya bilang Tuhan ampuni saya. Saya bilang juga sorry kepada cewek itu. Dan puji Tuhan, cewek itu menerima permintaan maaf saya. Dan akhirnya dia juga menjadi istri saya. Ternyata saudara kalau mengatakan yang salah, suatu saat Anda harus membayar juga gitu ya. Karena sekarang dia udah gak pakai kacamata lagi. Karena saya perlu membiayai operasi lasiknya. Tapi poinnya adalah setiap perkataan kita kalau udah keluar saudara, itu bisa menyakitkan seseorang tanpa kita sadari. Oleh sebab itu pada waktu itu saya bertobat dan saya berdoa satu doa yang dituliskan di Mazmur 141 ayat yang ketiga. Dikatakan di situ, awasilah mulutku ya Tuhan. Berjaga-jagalah pada pintu bibirku. Nah ini secara literal saudara. Setelah saya berdoa itu, saya membayangkan Tuhan mengirimkan malaikatnya berjaga di depan mulut saya. Karena kalau yang saya pikirkan, pikirannya itu masih ada. Ngelihat orang, pengen merendahkan, pengen ngeledek, pengen kritik dan sebagainya. Ini ada saudara di sini. Tapi Mazmur 141 ayat 3, Tuhan kau yang berjaga-jaga, lindungi, jaga mulutku ini, jaga pintu bibirku ini. Dan saya bersyukur, itu cuma ada di sini saudara. Muter pas mau keluar. Saya percaya, Roh Kudus menahan. Ada malaikat yang mengunci. Jadi seringkali cuma main di pikiran aja. Tapi caranya gak bisa cuma dengan sekedar stop gitu aja saudara. Saudara perlu mengisi pikiran saudara. Saudara perlu mengisi hati saudara dengan kebenaran firman. Kalau tidak, ya apa yang saudara katakan itu bisa melukai. Satu waktu saya mau mengajarkan
pelajaran ini kepada anak-anak saya. Sehingga saya kasih mereka permainan. Ya saya ambil pasta gigi odol gitu ya. Ini waktu anak-anak saya masih kecil. Lalu saya bilang, ya kita main game ya. Ini Dedi akan pencet nih odol ini, masukkan ke sini. Tugas kamu cuma masukin aja balik odolnya. Jadi saya pencet odolnya seperti ini gitu ya. Saya keluarin semua. Sampai hampir habis saudara. Iya. Oke, udah. Lalu saya minta anak saya sekarang masukin lagi ya. Dan mereka mencoba saudara. Masukin, ambil gitu ya, pakai sendok pelan-pelan. Tapi poinnya apa? Akan sangat sulit sekali. Kalau saudara nggak percaya, nanti saudara coba saja. Paling masuk sedikit, tapi banyak yang akan tersisa. Intinya, kalau kita berbicara mengenai perkataan, setiap perkataan kita kalau udah keluar saudara, nggak bisa ditarik kembali. Kalau itu udah melukai, itu akan terus ada. Ya. Tapi kalau itu memberkati, itu juga akan terus ada dan menjadi buah yang baik. So, bagaimana caranya supaya apa yang kita katakan itu menjadi kata-kata yang membangun, kata-kata yang baik. Saya percaya input harus kita jaga. Kalau inputnya kita banyakkan lihat YouTube yang tidak benar, lihat program TV yang tidak benar, baca koran yang selalu berita negatif, maka itu yang akan keluar, saudara. Kenapa? Karena Anda nggak akan bisa mengeluarkan apa yang belum masuk ke dalam hati Anda atau pikiran Anda. Jadi mulai. Dalam masa-masa seperti ini saya encourage sekali lagi, mulai baca firman. Ya, firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kalau kita melihat situasinya, aduh nggak tahu gelap, baca firman. Firman itu akan menjadi terang bagi jalan kita. Iman kita akan dikuatkan, iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Amsal 4 ayat 23 mengatakan jaga hatimu dengan segenap kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Bagaimana kita menjaga hati? Ya tadi isi saudara. Pagari dengan kebenaran firman Tuhan. Tadi saya mau keluar rumah, pagari dengan firman Tuhan. Pikiran kita pagari dengan firman Tuhan. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, ini ayat favorit saya saudara. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ketika saudara memikirkan hal-hal itu, saya percaya nanti perkataan saudara akan mulai berubah. Jadi jangan pikirkan yang salah, jangan pikirkan yang tidak mulia, yang tercemar. Jangan pikirkan hanya kejelekan, kesulitan lewat situasi di COVID-19 ini. Karena lewat setiap kesulitan, firman Tuhan katakan, apa sih yang patut dipuji? Apa setelah masa-masa COVID-19 ini berlalu, apakah kita akan menjadi pribadi yang lebih baik? Dimulai dari dalam hati kita, kemudian keluar kata-kata iman, kata-kata percaya, kata-kata pengharapan, kata-kata ucapan syukur. Haleluya. Dan saya berdoa pada hari ini, biarlah setiap perkataan kita itu membuktikan bahwa kita adalah orang percaya. Di dalam kitab Matius dikatakan juga menurut ucapanmu engkau itu nanti akan dihakimi. Menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Menurut ucapanmu engkau juga akan dihukum. Jadi berbicara mengenai faith. Saya kembali sedikit bagaimana pada waktu kita percaya iman. Ya kita dibenarkan oleh iman. Dalam hati kita percaya, dengan mulut kita mengaku. Jadi kita dibenarkan. I'm safe. Haleluya, ya. Saya dibenarkan, tapi saya juga diubahkan. Ya, sehingga saya mengalami berkat di dalam Tuhan. Ketika kita pakai perkataan-perkataan kita nggak bisa sempurna, saudara. Yakobus tadi udah mulai dengan disclaimer. Nggak bisa, tapi kita bisa berubah. Kita bisa bertambah baik. Kita bisa mengubah input kita menjadi sesuatu yang akhirnya mengubahkan kehidupan kita lewat perkataan kita. Faith speaks. Iman itu akan berkata-kata. Tapi seperti apa perkataan saudara? Di tengah situasi yang sulit seperti ini. Saya teringat Yosua ketika dia memimpin orang Israel mau masuk, ya, mengelilingi tembok Yeriko.
Apa yang terjadi pada waktu mereka mengelilingi kota itu, ya, 6 hari, setiap hari sekali, nanti hari ke-7 baru 7 kali. Apa yang terjadi? Mereka nggak boleh ngomong apa-apa. Yang mereka dengar apa? Orang-orang dari atas tembok Yeriko itu ngeledek mereka. They taunt them. Mereka, wah kamu apa, wah gak bisa apa-apa dan sebagainya. Mungkin the spirit of zaman now ini, roh di zaman yang sekarang-sekarang ini mungkin berkata, wah habislah kamu. Dengan virus corona ini, habislah kamu. Kacau bisnismu, kacau keluargamu, kacau masa depanmu. Tapi saya mau katakan, jangan diikuti perkataan-perkataan dari si musuh. Mulai perkatakan apa yang dikatakan firman Tuhan. Bahwa dia Tuhan yang tahu masa depan kita. Dia punya rancangan yang baik. Rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan. Yeremia 29 ayat 11. Dan seperti tadi kita juga deklarasikan, Pastor Jimmy mendeklarasikan Roma 8:28. Kita tahu, kalau saudara belum tahu, make sure hari ini kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi saudara saya yang mengasihi dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saudara mulai memikirkan yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang patut dipuji. Dan saudara akan melihat duniamu akan mulai berubah. Perkataan-perkataanmu itu penuh kuasa, saudara. Pakai itu untuk membawa atau menciptakan suasana yang baik. Pakai itu untuk membawa kehidupan dan bukan kematian. Dan momen-momen seperti ini, baiklah kita pakai untuk tame our tongues. Untuk kita juga bisa menjaga, menjinakkan lidah kita ini. Saya berdoa setiap apa yang kita alami, kita bisa mengakhirinya dengan pujian yang luar biasa dahsyat. Pada hari yang ke-7, ya, ketika Yosua berkeliling, ada saatnya, pada saat itu akhirnya mereka menyorakkan sesuatu. Mereka memperkatakan sesuatu, yaitu kata-kata pujian yang dahsyat luar biasa. Minggu depan nanti Anda akan dengar dari Pastor Josh yang berbicara juga mengenai the power of praise ini. Dan saudara bayangkan dengan kata-kata, mereka gak pakai linggis, gak pakai tombak, gak pakai apa, dengan kata-kata saudara. Maka tembok itu hancur. Saya berdoa di akhir ibadah ini, sebentar saya akan berdoa. Dan saya percaya ketika kita berdoa, biarlah tembok-tembok Yeriko. Mungkin itu tembok-tembok yang membatasi engkau untuk bisa melihat tanah perjanjian. Itu tembok-tembok yang membatasi untuk engkau bisa melihat, oh bisnis seperti apa yang aku akan jalankan nanti. Mungkin itu tembok-tembok yang membatasi, aduh nanti keluargaku seperti apa. Mungkin engkau memikir, oh masa depan anak-anakku seperti apa. Saya mau berdoa saudara, mulai dengan perkataan-perkataan kita. Jangan keluarkan kata-kata yang negatif. Engkau mulai perkataan iman. Faith speaks. Dia berbicara mengenai kehidupan dan bukan kematian. Dia berbicara mengenai masa depan yang penuh harapan. Kita percaya ketika kita berpegang kepada firman Tuhan, maka kita juga bisa berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kalau pada hari ini kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu. Terima kasih untuk Yakobus yang boleh menuliskan dan menjelaskan mengenai aspek penting tentang lidah, mulut kami, perkataan kami. Kami tahu Tuhan bahwa lidah ini berkuasa. Perkataan-perkataan itu ada kuasanya. Kami berdoa Tuhan, di masa-masa seperti ini kata-kata kami adalah kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang menolong. Bukan merobohkan, meruntuhkan atau meremehkan sesama kami orang lain. Atau kata-kata kami menjadi kata-kata yang mengecewakan diri kami sendiri. Kami berdoa Tuhan, seperti Yosua dan seluruh orang Israel sebelum mereka masuk merebut tanah perjanjian itu. Ada kalanya kami harus diam. Disitulah kami input kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Disitulah kami mengizinkan pada saat kami membaca, merenungkan. Saat teduh kami Tuhan menjadi momen yang indah di mana Engkau berbicara, menguatkan. Sehingga
Dari dalam hati kami akan mengalir aliran-aliran air. Lewat perkataan kami, aliran-aliran yang membawa kehidupan dan bukan kematian. Tolong kami Tuhan. Seperti Mazmur tadi berkata, jaga mulut kami, jaga perkataan kami. Kami mau jaga hati kami, pikiran kami. Untuk kami mengalirkan kata-kata yang membawa kehidupan. Dan disitulah iman kami Tuhan. Boleh berkata-kata, aku percaya, maka itu aku berkata-kata hal yang benar. Hal yang merupakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari setiap jemaat yang dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan kepada Bapa di surga. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk firman-Mu. Biarlah Engkau yang membuka tingkap-tingkap langit, tingkap-tingkap surgawi-Mu Tuhan. Engkau yang mencurahkan Tuhan, berkat-berkat. Berkat firman, berkat finansial, berkat kesehatan, pertolongan-Mu. Sehingga setiap umat-Mu boleh diberkati. Di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam rumah tangga, di dalam studi mereka. Dan setiap keluarga rumah tangga akan penuh dengan iman, pengharapan, kasih, dan kekudusan. Setiap kami boleh terus naik dan tidak turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kuasa Roh Kudus yang menyertai kehidupan kami senantiasa. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya katakan, amin, amin. God bless you. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian, kami semuanya bisa mengucapkan terima kasih untuk pelayanan dari AFGF Jakarta dalam Praise and Worship dan juga firman melalui Pastor Daniel Runtuwene. Thank you so much. God bless you all. Mari saudaraku, kita boleh mengangkat tangan kita untuk menerima janji berkat Tuhan. Yang dikatakan di dalam nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, aku memberkati engkau. Diberkatilah engkau di atas segala bangsa di bumi dengan janji-janji Allah yang ya dan amin. Diberkatilah keluargamu, keturunanmu, serta hubunganmu dengan mereka. Diberkatilah sekolahmu, pekerjaanmu, dan segala usahamu. Di sekolahmu, engkau menerima hikmat dan pengetahuan dari Roh Kudus. Di tempat pekerjaan, engkau akan mendapat kemurahan dari Tuhanmu, dan Tuhan akan menimpakan berkat ke atasmu di dalam segala usahamu. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan, mereka akan menyerang engkau, tapi bertujuh jalan, mereka akan lari dari depanmu. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit bagimu, hingga lumumu penuh melimpah. Engkau tidak akan mengalami dadanya panas terik, dan engkau tidak khawatir dalam menghadapi tahun kering. Apapun yang kau perbuat berhasil. Inilah semua yang diperbuat Tuhan sepanjang hidupmu, dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan mencurahkan kasih karunia, kemurahan, dan rahmat-Nya berlimpah dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, yaitu peace shalom, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai berjumpa minggu depan.
kuasa mau